cari kerjaan lain bisa kan? Emangnya pacar lo nggak sedih apa? Ngeliat lo kerja kayak gini? Hai brother, balik lagi bersama Susuka Story ID. Pada kali ini kita akan review sebuah alur cerita film yang sangat menarik. Perlu diketahui alur cerita film ini berisikan sebuah spoiler dan masih banyak kekurangan. Mohon izin kepada pihak yang videonya kami review ya. Oke, selamat menyaksikan. Cerita diawali dengan kita akan diperlihatkan kepada Dimas dan Diki yang lagi memesan bakso langganannya di area taman. Dengan style anak rock and roll, mereka berdua bekerja sebagai pengamen jalanan. Tidak lama setelah itu kita akan dikejutkan dengan Satpol PP yang datang. Karena di area taman dilarang untuk berjualan. Bubar semuanya, beres, bubar semuanya, Mak. Pada ngapain sih? Ngamen jangan di wilayah ini ya. Taati aturan. Iya. Habisin baksonya. Iya. Habisin. Setelah Dimas makan bakso, Dimas ngamen di tepi jalan. Tidak lama datang lagi Satpol PP cantik yang bernama Ayu. Ayu langsung mengamankan Dimas dan pada akhirnya Dimas langsung kabur dan dikejar oleh Ayu. Dan sampailah mereka berdua di hadapan pimpinan Ayu. Ternyata pimpinan Satpol PP kenal betul sama Dimas. Ternyata Dimas ini adalah calon menantunya pimpinan Satpol PP tersebut. Oh, nggak mungkin dia pengamen. Dia ini calon mantu saya. Anak orang kaya dia ini. Setelah itu, Dimas dan Diki lagi minum es dawet. Tidak lama datanglah Ayu, dan Ayu akan membawa gerobak es dawet tersebut. Akan tetapi Dimas menahannya, dan pada akhirnya kaki Dimas terkena ban gerobak. Karena itu semua gara-gara Ayu, Dimas meminta Ayu untuk mentraktir di restoran mahal. Dikarenakan mereka ribut siapa yang bayar, tidak lama datanglah kakaknya Dimas yang bernama Danu. Dan Danu membayarkan bil makanan Dimas tersebut. Ya udah, gue yang bayarin. Cuman, lu pada langsung pergi. Kemudian kita akan dibawa kepada Tina yang memotong 10% gaji karyawan di perkebunan tersebut. Dan karyawan pada komplain, dikarenakan Tina adalah mandor di perkebunan tersebut. Mana bisa untuk melawan. Setelah itu datanglah Danu yang membawakan Tina sebuah hadiah. Karena Tina sangat bisa diandalkan di perkebunan tersebut. Adalah parfum, ini karena kamu bisa beresin apa yang aku mau. Di malam harinya, pimpinan Satpol PP yang bernama Pak Burhan menemui anaknya yang lagi galau di dalam kamar. Dan Pak Burhan berusaha untuk menenangkan anaknya itu. Sementara itu Pak Burhan sudah bilang sama Dimas, jikalau Dimas serius dengan anaknya, silahkan dilamar ke rumah. Serius sama kamu, suruh keluarganya datang ke sini ngelamar kamu. Jangan pacaran terus. Keesokannya, Dimas menemui Sarah dan Dimas mengatakan kepada Sarah, jikalau Dimas bukan orang kaya. Akan tetapi Dimas tidak tega untuk mengatakan hal tersebut. Karena Dimas tidak berani mengatakannya jikalau ia tidak mendapatkan bagian harta warisan dari kakaknya sendiri. It's a prank. Enggak. Aku cuma bercanda. Kemudian keesokannya lagi, Dimas datang ke perkebunan dan Dimas bertemu dengan Tina. Dan Tina kasih paham pada Dimas, jangan mentang kamu adiknya Danu, kamu bisa seenaknya keluar masuk perkebunan. Karena di sini akulah mandornya. Jadi, gue punya hak buat ngatur siapa yang boleh dan nggak boleh ada di sini. Tidak lama setelah itu datanglah karyawan perkebunan, di mana ia melaporkan kepada Dimas, jikalau mandor perkebunan sering memotong gaji karyawan. Akan tetapi untuk saat ini Dimas tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi Dimas akan berusaha untuk membantu para karyawan. Maaf, tapi untuk saat ini saya nggak bisa membantu banyak. Ya Pak. Kemudian Dimas menemui Ayu yang lagi dinas dan Dimas akan bekerja sama dengan Ayu, di mana Dimas akan mendekati Tina dan Ayu akan mendekati Danu. Ini sifatnya hanya sementara. Lo berhasil. Gue bakal ngasih lo sesuatu yang spesial. Oke, deal. Tina yang mengharapkan cintanya Danu, semua pupus sia-sia karena Danu tidak menyukai Tina sama sekali. Waduh, parah betul. Di lain sisi Dimas mulai melancarkan aksinya.
dengan Dimas menyuruh David untuk menyamar menjadi cowok tajir untuk mendekati Tina. David pun segera merayu Tina dan inilah yang terjadi. Ini atau belanjain saya tas mahal? Oh ya, lagi kamu masih muda, banyak olahraga, siapa tahu nanti gede jadi atlet. Kemudian di malam harinya Ayu datang ke rumah Dimas dan Ayu berpura-pura disakiti oleh Dimas. Dengan sikap buayanya Danu mulai menenangkan Ayu dan trik buayanya dikeluarkan kepada Ayu. Dan sekarang aku bakal dengerin kamu cerita sampai kamu tenang, ya? Sumpah ya, kakak lo tuh bener-bener playboy banget. Di lain sisi Sarah sudah mengetahui masalah Dimas yang sebenarnya. Ternyata Dimas memang miskin dan warisan Dimas tidak kebagian karena diambil semua oleh Danu. Sarah tidak mau hidup miskin. Sarah membatalkan pertunangannya dengan Dimas. Enggak, gua nggak akan kasih sepeser pun buat dia. Jadi pernikahan kita batal. Dikarenakan misi Dimas dan Ayu berantakan, hubungan Dimas dan Sarah putus di tengah jalan dan tidak jadi mereka bertunangan. Sementara itu hubungan Ayu dan kakaknya juga berantakan. Mereka saling menyalahkan satu sama lain. Terserah, itu bukan urusan gue. Udah pergi sana. Gue lagi sibuk, lagi tugas. Kemudian keesokannya David bertemu dengan Sarah dan David mengatakan kepada Sarah bahwa Dimas sekarang sudah menjadi mandor di perkebunan. Hati Sarah sangat bahagia karena Dimas sudah menjadi cowok tajir. Di saat dompet tipis pergi, ketika dompet tebal kembali lagi. Sadar dong Sarah. Giliran dompet tebal lu balik, tipis lu pergi. Bisa aja lu. Kemudian di malam harinya Tina mengusir Ayu dari rumah karena Ayu sudah membuat Danu tergila-gila sama dia. Tidak lama setelah itu datanglah Dimas dan Dimas mencarikan Ayu kontrakan untuk ditempati oleh Ayu. Rumah baru? Gue baru diusir. Gimana? Dikarenakan Dimas yang sudah mulai jatuh cinta kepada Ayu, Dimas membangun sebuah usaha kedai kopi. Dan Dimas mengajak Ayu untuk melihat masa depan mereka nantinya. Ayu sangat senang dan bahagia. Gue cinta sama lo. Kemudian di malam harinya, Dimas sangat sedih. Baru saja lapak kedai kopinya dirintis, malah diciduk oleh Satpol PP. Dan Ayu sangat merasa bersalah. Ayu sangat sedih melihat pujaan hatinya menderita. Semenjak mamanya Dimas nggak ada, Dimas selalu diadik-tirikan oleh Danu. Kamu cukup membalas dengan senyuman. Itu udah cukup. Itu indah ku rasakan. Yaudah guys, aku juga mau nyusul langsung ya. Bye-bye. Akan tetapi semuanya berganti. Hubungan asmara Dimas dan Ayu berakhir. Dikarenakan Sarah masuk lagi ke dalam kehidupan Dimas. Dimas dan Sarah akan segera menikah. Hati Ayu sangat sedih dan benar-benar dalam kegalauan. Tapi ia harus menerima semua kenyataan yang menimpa dirinya. Mending lo cari aja cewek lain. Ya. Kemudian di scene terakhir kita akan diperlihatkan kepada Dimas yang tidak bisa melupakan Ayu. Karena hati Dimas sudah diambil oleh Satpol PP cantik. Dimas dan Ayu sama-sama mencintai. Dan akhirnya mereka resmi bersama. Gimana? Kemudian pelajaran yang dapat kita ambil adalah jagalah hubungan antara adik kakak. Karena antara kakak adik dikandung dalam rahim yang sama.